Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Muhammad Septiano, asal Universitas UIN Bintang Lampung, semester 5 menuju ke 6, NPM 18040172, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Latar belakang saya mengikuti program ini yaitu pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sistem pendidikan di seluruh dunia yang mengarah ke penutupan sekolah, universitas, dan perguruan tinggi sampai tanggal 2 Januari 2021. Indonesia telah melaporkan 758.473 korban positif, menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia Tenggara, yaitu berjumlah 22.555 orang. Namun angka kematian dipikirkan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungi kasus kematian dengan gejala COVID akut yang belum terkonfirmasi atau dites. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud membuka kesempatan kepada relawan untuk bergabung menjadi relawan penggerak. Relawan penggerak merupakan individu-individu terampil dan kompeten yang peduli terhadap dunia pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan relawan gerak nantinya akan tergabung menjadi komunitas penggerak yang akan mendukung implementasi program organisasi penggerak. Banyak sekali kepada teman saya yang nggak punya organisasi tapi ingin membantu, inilah kita. Makanya kita membuka komunitas penggerak. Relawan pendidikan adalah sebuah bentuk respon dari masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 di sekitar pendidikan. Dengan adanya relawan pendidikan ini dapat memberikan solusi bagi anak-anak saat berada di rumah. Bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi pendidikan juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Apalagi saya menjadi tanggung jawab sebagai saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah membantu adik-adik siswa dalam belajar di rumah di tengah pandemi, memberikan semangat dan wawasan tambahan untuk siswa, membantu orang tua siswa dalam mendidik anak-anaknya, mengingat keadaan semua kegiatan mengajar secara langsung itu ditiadakan sampai pandemi ini selesai. Sasaran siswa sekolah di Kelurahan Mehalim, Kecamatan. Sasaran itu adalah siswa-siswa yang berada di Kelurahan Mas Halim, Bandar Lampung. Oke, kegiatan dimulai pada hari Minggu 1 Oktober. Kegiatan dimulai pada hari Minggu 1 November 2020 pukul 13.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Nama peserta didik Adel dan Ayu, kelas 3 SMA 10 Bandar Lampung. Erlin dan Widya, kelas 3 SMKN 1 Bandar Lampung. Pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 pukul 1 sampai 3 sore, saya mengajar adik-adik mata pelajaran matematika dengan materi pangkat sebenarnya untuk adik Rasya dan materi pangkat tak sebenarnya untuk adik Adel, Ayu, Widya, dan Erlin. Oke, hari kedua itu Minggu 8 November 2020 pukul 13 sampai jam 15.00. Siswa Adel Ayu kelas 3 SMA 10 Bandar Lampung, Erli dan Widya kelas 3 SMKN 1 Bandar Lampung. Pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 pukul 1 sampai 3 sore, saya mengajarkan adik mata pelajaran matematika dengan materi pola bilangan untuk adik Adel dan Ayu dan Widya dan Erlin. Minggu 15 November 2020 jam 1 sampai jam 3 sore, Adel dan Ayu kelas 3 SMA N 10 Bandar Lampung, Erlin dan Widya kelas 3 SMKN 1 Bandar Lampung. Pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 pukul 1 sampai 3 sore, saya mengajari adik-adik mata pelajaran matematika dengan materi barisan bilangan dan deret bilangan untuk adik Adel, Ayu, Widya, dan Erlin. Minggu 22 November 2020
pukul 1 sampai 3 sore waktu Indonesia Barat. Adel dan Ayu kelas 3 SMA SMAN 10 Bandar Lampung. Pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 pukul 1 sampai 3 sore waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mata pelajaran grammar dengan materi menyusun kalimat menggunakan simple perfect tense untuk adik Adel dan Ayu. Minggu 29 November 2020 pukul 1 sampai 3 sore. Siswa Adel dan Ayu kelas 3 SMA SMAN 10 Bandar Lampung, Erlin dan Widya kelas 3 SMKN 1 Bandar Lampung. Pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 pukul 1 sampai 3 sore, saya mengajarkan adik-adik mata pelajaran matematika dengan materi aritmatika sosial dan kegiatan ekonomi untuk adik Adel, Ayu, Widya, dan Erlin. 6. Minggu 6 November 2020 pukul 1 sampai 3 sore. Untuk siswa itu ada Adel dan Ayu kelas 3 SMA SMAN 10 Bandar Lampung, Erlin dan Radit kelas 3 SMKN 1 Bandar Lampung. Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 1 sampai 3 sore, saya mengajari adik-adik mata pelajaran matematika dengan materi konsep dan sifat-sifat himpunan untuk adik Adel, Ayu, Erlin, dan Radit. Adik-adik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep belajar sambil bermain. Minggu 13 Desember 2020 pukul 1 sampai 3 sore untuk siswa Raihan, Tiara, dan Mariska kelas 2 SMA di SMAN 12 Bandar Lampung. Pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 1 sampai 3 sore waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik di mata pelajaran matematika dengan materi penjumlahan, rabat, bruto, tara, neto, dan bunga tabungan dan pajak untuk adik Raihan dan Tiara Mariska. Minggu 20 Desember 2020 jam 1 sampai 3 sore waktu Indonesia Barat untuk siswa ada Raihan, Tiara, dan Mariska kelas 2 SMA di SMAN 12 Bandar Lampung. Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 1 sampai 3 sore waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mata pelajaran matematika dengan materi gambar berskala dan masalah yang berhubungan dengan perbandingan untuk adik Raihan, Tiara, dan Mariska. Lanjut pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 1 sampai 3 sore untuk siswa Adel dan Ayu kelas 3 SMA SMAN 10 Bandar Lampung, Erlin dan Radit kelas 3 SMKN 1 Bandar Lampung. Pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 1 sampai 3 sore, saya mengajari adik-adik mata pelajaran yaitu speaking dengan menggunakan konsep untuk membuat teks mereka sendiri dan memaparkan hasil teks yang mereka buat di hadapan teman-teman mereka. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2020 untuk jam 1 sampai jam 3 sore untuk siswa Adel dan Ayu kelas 3 SMA SMAN 10 Bandar Lampung. Pada hari itu saya mengajarkan adik-adik tersebut cara untuk menyimpulkan hasil teks yang mereka baca, dan telah saya siapkan teks yang di situ adalah intro itu mereka saya ajarkan teks yang saya sediakan teks, prosedur teks, dan mereka saya suruh untuk menyimpulkan apa yang dimaksud apa itu prosedur teks dan membuat contoh prosedur teks. Selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2020 jam 1 sampai jam 3 sore untuk siswa itu ada Raihan, Tiara, dan Mariska kelas 2 SMAN 12 Bandar Lampung. Pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 13 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mata pelajaran matematika dengan materi itu adalah rumus-rumus bangun dasar dan bangun.
Oke, analisis kegiatan. Prakegiatan yang pertama, siswa mengetahui cara menghitung pangkat sebenarnya. Pasca kegiatan, siswa menjadi pandai cara menghitung pangkat sebenarnya. Yang kedua, siswa belum bisa membandingkan pola bilangan. Siswa menjadi membandingkan pola bilangan dengan sangat benar dan mudah. 3. Siswa belum memahami apa itu barisan bilangan dan deret bilangan. Siswa menjadi paham bilangan dan deret bilangan. Siswa belum mengetahui cara pengantar perbandingan dan bentuk perbandingan. Siswa menjadi paham cara pengantar perbandingan dan bentuk perbandingan. Siswa belum bisa mengucapkan kalimat bahasa Inggris dengan grammar dan peraturan yang benar. Siswa menjadi paham mengucapkan kalimat dengan grammar yang benar. Siswa belum memahami konsep sifat-sifat himpunan. Siswa menjadi paham konsep dan sifat-sifat himpunan. Siswa belum terlalu percaya diri dalam mengucapkan kalimat bahasa Inggris. Siswa menjadi sangat percaya diri mengungkapkan kalimat dengan menggunakan kalimat bahasa Inggris walaupun itu di depan teman-temannya sendiri. Siswa belum memahami penjumlahan, rabat, bruto, tara, neto, dan bunga tabungan dan pajak. Siswa menjadi paham penjumlahan rabat, bruto, tara, dan neto, dan bunga tabungan dan pajak. Siswa belum memahami konsep gambar berskala dan masalah yang berhubungan dengan perbandingan. Siswa menjadi paham konsep gambar berskala dan masalah yang berhubungan dengan perbandingan. Berikut adalah foto-foto atau dokumentasi selama saya menjalani program mengajar dari rumah. Baiklah, demikian laporan kegiatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan bisa memberikan dampak positif dan manfaat yang baik lagi ke depannya dan manfaat yang lebih bagus terhadap pendidikan di Indonesia.
Saya akhiri. Ini Shirathul Mustaqim. Warahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.